Ayat hari ini adalah Mazmur 26, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Ada kata yang membuat hati kita sesak dalam hidup, yaitu kesalahpahaman. Sebaliknya, kata yang membuat hati kita lega adalah pemahaman. Kesalahpahaman dan pemahaman hanya memiliki perbedaan kecil, tetapi perbedaan ini dapat meruntuhkan seseorang atau menyelamatkan seseorang. 500 tahun yang lalu, ketika Luther melakukan reformasi agama, ia terus berpegang pada Mazmur 26 ini sambil menerima kesalahpahaman dan serangan gencar dari Katolik karena menggoyahkan doktrin. Luther merenungkan Mazmur 26 sambil berpegang padanya dan terus-menerus berdoa, Tuhan, hakimilah kebenaran saya, hati saya di hadapan Tuhan. Mazmur 26 yang akan kita renungkan hari ini adalah Mazmur di mana Daud menghadap Tuhan dan memohon ketidakbersalahannya ketika hidupnya terancam di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan. Dalam dunia yang rusak dan bengkok, orang saleh pun dianiaya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya orang percaya berdoa di hadapan Tuhan? Akan sangat baik jika kita dapat menjalani hidup tanpa kesalahpahaman dan konflik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan jika kita berusaha, kita akan disalahpahami di dunia yang kacau ini. Dan kadang-kadang dianiaya karena kesalahpahaman itu. Di tengah kesalahpahaman ini, bagaimana seharusnya kita menerima kesalahpahaman itu, dan bagaimana seharusnya kita menghadapinya dengan bijak? Daud memeriksa dua hal dalam situasi seperti ini. Pagi ini, saya ingin merenungkan secara mendalam, berpusat pada dua hal itu. Pertama, Daud memeriksa oleh apa hidup dan tindakannya digerakkan. Dengan kata lain, ia merenungkan apa dasar dari kehidupan kita. Daud mengungkapkan dengan percaya diri tentang tindakan dan kehidupannya, meskipun ia sedang disalahpahami dan berada dalam situasi yang sulit. Dalam Mazmur pasal 26, ayat 1 dikatakan, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud tidak pergi menemui orang terlebih dahulu dalam situasi di mana ia disalahpahami dan dianiaya secara tidak adil. Tetapi ia pergi ke hadapan Tuhan, hakim yang benar, dan memohon agar dia memeriksa dan menghakimi situasinya. Dan Daud mengaku di hadapan Tuhan bahwa ia tidak tergoyahkan dan telah hidup dengan sempurna hanya dengan mengandalkan Tuhan selama ini. Jadi, dalam ayat 2, ia mengaku demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud tidak pergi ke hadapan orang, tetapi berlari ke hadapan Tuhan dan memohon agar dia memeriksa hatinya dan menguji hatinya. Dan Daud mengaku bahwa hatinya sempurna, bahwa hidupnya sempurna di hadapan Tuhan, bahkan jika hatinya diterangi di hadapan Tuhan. Di sini kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana Daud mengevaluasi dirinya sendiri begitu bersih, utuh, dan sempurna, seolah-olah berlebihan ketika melihat kembali kehidupannya. Namun, kita menemukan dalam ayat 3, bahwa kesempurnaan yang Daud katakan tidak berarti bahwa ia hidup tanpa cacat moral, bahwa ia benar di hadapan Tuhan, tetapi bahwa dasarnya ada di tempat yang sama sekali berbeda. Dalam Mazmur pasal 26, ayat 3 dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dengan kata lain, Daud mengaku bahwa kekuatan yang telah memimpin hidupnya bukanlah kebenarannya atau keyakinannya. Mazmur pasal 26, ayat 3 mencatat bahwa hanya kasih setia Tuhan yang tak berubah, dan kebenaran Tuhan yang membuatnya hidup sampai sekarang. Saya telah mengalami kasih Tuhan yang ditunjukkan di depan mata saya, jadi bagaimana saya bisa menyimpang dari jalan kasih Tuhan, dan kebenaran Tuhan selalu sama?
Jadi bagaimana saya bisa menjalani hidup yang salah di hadapan firman kebenaran Tuhan? Tuhan, Engkau tahu bahwa saya telah berusaha untuk berjalan dengan setia di hadapan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kata-kata ini, Daud meminta Tuhan, aku meletakkan hati ini di hadapan Tuhan. Periksalah hatiku dan hakimilah hatiku. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita juga harus memeriksa hati kita. Apa yang membuat kita bergerak? Apakah itu keserakahan dan keras kepala kita? Atau apakah itu kecemasan dan ketakutan kita? Atau apakah itu benar-benar kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah bersama kita sampai sekarang, yang memimpin kita dan memimpin hidup kita? Anda harus bertanya dalam doa, apa yang memimpin langkah kita hari ini? Dan saya memberkati Anda untuk memiliki pagi ini, di mana Anda melihat kembali langkah saya dalam situasi kesalahpahaman ketika Anda menerangi hati kita dalam doa Tuhan, bagaimana saya berjalan? Bagaimana kita dapat membedakan antara apa yang berasal dari keserakahan kita dan apa yang berasal dari kasih Tuhan? Sulit untuk membedakan dengan tepat apa itu ketika Anda melihat benih kecil, ketika melihat pohon. Namun, sama seperti Anda dapat mengetahui dengan jelas ketika Anda melihat buahnya, hati kita juga akhirnya menghasilkan buah tindakan. Kita dapat mengetahui apakah kita telah hidup dengan kebenaran, kemarahan, dan semangat kita. Atau apakah kita berjalan dengan kasih dan kebenaran Tuhan ketika kita melihat buah dari tindakan kita. Tidak peduli benih apa yang telah kita tanam di hati kita. Saya harap Anda memiliki pagi ini di mana Anda melihat kembali hati kita, akar kita, di hadapan firman itu. Yang kedua yang akan kita renungkan pagi ini adalah, kalau begitu di posisi apa kita berada saat ini? Daud bertanya. Dalam situasi kesalahpahaman, dalam situasi dianiaya, ia bertanya, di mana Anda berdiri? Dalam Mazmur pasal 26 ayat 4 dan 5, Daud mengaku bahwa ia tidak bergaul dengan orang yang menyukai hal-hal yang sia-sia dan orang yang curang dan orang jahat, dan bahwa ia membenci tempat di mana ia bersama mereka. Lalu, tempat seperti apa yang disukai Daud? Seperti dalam Mazmur pasal 26 ayat 8 dan 12, Daud sangat merindukan rumah tempat Tuhan berada dan tempat kemuliaan Tuhan berada. Dan ia memuji, Tuhan, Engkau telah meneguhkan tempat di mana aku berdiri, dan aku bersuka cita dan menyembah Tuhan di tempat ibadah itu, di pertemuan itu, tempat aku memuji Tuhan. Tempat yang Daud sukai bukanlah pertemuan orang berdosa yang mengikuti kejahatan jahat, yaitu pembunuhan dan penyembahan berhala yang cabul, tetapi adalah tempat kudus. Ia mencintai tempat kudus. Ia mengaku di hadapan Tuhan bahwa ia senang berdiri di tempat kemuliaan Tuhan berada, di tempat kehadiran Tuhan bernapas. Mazmur pasal 26 ayat 6 dan 7 menceritakan pengakuan Daud yang lebih dalam. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tempat yang benar-benar Daud sukai adalah tempat di mana ia berkeliling mezbah dan memuji Tuhan dengan rasa syukur. Daud mengaku bahwa ia merasa hidup di tempat itu, dan ia menegaskan alasan keberadaannya di tempat itu. Saudara-saudari yang terkasih, di mana saya suka berada? Kita dapat mengetahui siapa kita ketika kita melihat kembali ke sana. Tempat, pertemuan, suasana apa yang saya sukai. Anda dapat mengetahui kemana tempat itu membawa jiwa saya sekarang. Jika tempat yang saya tahu, tempat yang saya sukai, hanyalah tempat yang memuaskan kepuasan saya, tempat yang mengisi keuntungan duniawi, tempat yang berbau dosa, maka Anda tidak akan pernah dapat menikmati sukacita sejati di tempat itu. Itu akan menjadi kehidupan di mana Anda hanya dapat marah dalam situasi kesalahpahaman dan hanya dapat menentang dalam situasi penganiayaan dan hidup dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi ketika Anda menikmati sukacita di dalam Tuhan dan menikmati kedamaian sejatinya dalam kehadiran Tuhan, Anda dapat menikmati kedamaian apapun serangan yang datang, dan Anda dapat berjalan dengan damai dalam kehadiran Tuhan dalam situasi apapun. Jika Anda tinggal dalam kehadiran itu, ibadah menjadi sukacita, firman menjadi hidup, dan Anda tidak lagi menganggap dosa yang tumbuh itu manis. Anda ingin meninggalkan tempat itu. Anda terus merindukan tempat berdiri bersama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga berdiri seperti Daud dalam kesalahpahaman dan ketidakadilan. Daud berlari ke hadapan Tuhan, bukan ke hadapan orang. Alih-alih memperdebatkan situasi yang tidak adil, ia pertama-tama memeriksa hatinya. Dan alih-alih terguncang oleh pusaran situasi, ia lebih menegaskan di mana ia harus berdiri dan merenungkannya, dan berdiri teguh di sana. Situasi kita mungkin sama.
Kita bertemu kesalahpahaman karena kita tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata, dan kita secara tidak terduga melukai seseorang dengan kata-kata yang mengalir sama sekali berbeda dari hati kita. Dan hati kita terluka oleh kata-kata orang itu. Namun, justru pada saat itulah, kita harus mengesampingkan pandangan orang dan berdiri diam-diam di hadapan Tuhan. Oleh apa hatiku digerakkan sekarang? Kemana kedua kakiku menghadap? Kita perlu memeriksa apakah kita tinggal di tempat yang menyenangkan Tuhan, dan di mana pandangan dan pusat kita berada. Situasi yang tidak adil akan mengguncang kita, tetapi kasih dan kebenaran Tuhan akan selalu menegakkan kita kembali. Jika kita berdiri tegak di hadapan Tuhan, hati itu akan dihibur, pusat yang terguncang akan mendapatkan kembali stabilitas, dan langkah akan menjadi kokoh kembali. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari yang diberkati bagi Anda, dan saya yang berjalan tanpa tergoyahkan dalam kasih dan kebenaran Tuhan.